Selamat malam kembali di channel Andika Wara. Nah, malam ini kita akan membahas tentang 3 platform robot trading yang margin call. Mereka nyebutnya margin call ya, bukan scam. Tapi kita nggak tahu itu scam atau margin call. Nah, karena ini konten sharing atau edukasi, kita sama-sama belajar ya. Bagi yang baru di hal investasi dan forex, sekuritas, apa sih margin call itu? Jadi bahasa awamnya adalah jika kamu menaruh investasi di suatu perusahaan atau forex atau investasi lainnya ya, jika saham kamu itu turun atau nol atau loss, maka broker yang mengelola uang kamu itu meminta tambahan dana. Jadi margin call, meminta uang lagi nih ceritanya. Jadi misalnya kamu rugi nih, terus habis itu brokernya minta uang lagi dong buat ini biar menutupin kerugian ya, kayak gitu. Jadi intinya adalah kamu loss, kalah ya, investasi kamu turun dari harga atau sahamnya. Itu yang dinamakan margin call. Jadi broker minta modal lagi nih ke kamu. Untuk bahasa awamnya seperti itu. Nah, berkaitan dengan EA50, Shigeru, dan Bintang Pro, saya nggak tahu ya, kenapa kok bisa margin call. Jadi, kalau kita main manual, itu kan ada namanya cut loss. Kalau misalnya di binomo ya, binomo saya sebagai pemain binomo, binary option, cut loss kita ada di mental kita ya. Misalnya kita hari ini loss 500.000, ya udah kita berhenti di situ, jangan dimainin lagi. Kalau dimainin lagi itu pasti akan kalah karena mental kita udah buruk banget lah ya. Mood kita udah jelek, akhirnya kita kalah terus dan salah mengambil keputusan. Nah, yang saya herannya di EA50, Shigeru, dan Bintang Pro itu kan ibaratnya robot ya, robot trading. Nah, kalau misalnya robot trading nggak ada cut loss-nya atau batasannya, ya buat apa kita pakai robot itu? Resikonya sama dong, bisa loss juga. Harusnya robot trading misalnya untung terus ya, pasti janjinya kan seperti itu ya. Cuma pada saat kita loss, artinya kan tidak terlalu banyak, maka di cut off sama robotnya. Itu fungsi robot kan yang kita harapkan. Tapi kenapa 3 platform ini margin call? Nah itu, kita nggak bisa bilang itu scam atau apa ya, karena mereka bilangnya margin call. Jadi untuk EA50 itu kan sebenarnya brokernya bagus tuh, pakai Vantage FX ya kalau nggak salah ya. Nah tapi kok bisa margin call? Kenapa? Gini loh, kita nggak tahu pengelolaannya itu bagaimana. Jangan-jangan dana kita itu ditaruh di PAM. Jadi pengalian dana, jadi dana itu nggak di brokernya, tapi diinjeksi ke PAM. Nah ini buat para penonton yang baru tentang investasi ya, saya jelaskan sedikit tentang PAM. Nah untuk PAM sendiri itu adalah atau singkatan dari Percentage Allocation Module Management. Jadi saya jelaskan tentang ini ya, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jadi ibaratnya dana kalian itu dikumpulkan menjadi satu, tetapi akunnya terpisah-pisah ya. Misalnya ada 1.000 orang, depo 1 jutaan, berarti kan sekitar 1 miliar ya, benar nggak? Nah 1.000 orang, depo 1 juta masing-masing, nah itu dikumpulkan dalam satu wadah. Tetapi dengan akun yang berbeda-beda.
Nah, itu memungkinkan bagi para manajer keuangan tersebut untuk diberikan kekuasaan atas investasi yang Anda lakukan. Jadi misalkan si PAM 1 nih, seorang manajer keuangan membuka 1000 slot, misalnya membeli 1000 slot. Nah, itu dana kalian akan dibagi, misalnya 1000 orang, dana kalian akan dibagi 1000. Jadi misalnya gimana ya jelasinnya? Jadi dana kalian dikumpulkan dalam satu wadah, dimainkan oleh seseorang manajer keuangan, dan misalnya profit, nah itu akan dibagi sesuai dengan modal yang Anda keluarkan. Tetapi kalian tahunya adalah satu akun, satu rekening, padahal enggak. Ini uang kalian ditampung jadi satu, lalu dimainkan secara besar-besaran. Jadi enggak satu-satu ya, cuma di platformnya kalian ditulisin akun kalian dipecah masing-masing, padahal enggak, itu jadi satu wadah yang besar kayak gitu. Jadi PAM 1, jadi ibaratnya EA50 kan pakai Vintage FX, itu sebuah broker, tetapi belum tentu uang kalian itu ada di broker tersebut. Jangan-jangan diinjek ke PAM yang kita nggak tahu siapa pengelolanya, ya nggak. Jadi hati-hati aja ya bagi para investor-investor yang baru. Kembali lagi, saya juga nggak tahu itu scam atau kabur atau margin call beneran, karena kita juga nggak tahu cara kerjanya, tabelnya bener atau enggak, kita juga nggak tahu. Kecuali kalian punya orang dalam, ya itu baru kalian tahu. Kita kan nggak tahu apa-apa. Mereka nyebutnya margin call, ya sudah, kita menangis bersama-sama. Tapi kan asik, daripada scam mendingan bilangnya margin call, ya enggak. Jadi enggak buronan tuh. Terus ini satu lagi pesan saya. Ada beberapa platform robot trading ataupun platform binary option dan lain-lain, platform investasi yang berlisensi, ini berlisensi ya, tapi di luar negeri. Kalian jangan percaya 100%, semua itu ada risikonya. Kenapa? Gini, broker atau platform yang ada di Indonesia, bahkan ada PT-nya, itu saja bisa margin call atau juga bisa scam, apalagi yang berlisensi di luar negeri gitu. Kalau misalnya yang di Indonesia ini scam, ada PT-nya kan, kalian masih bisa menuntut atau dipolisikan lah, dilaporkan. Entah tertangkap atau tidak, kita nggak tahu. Tetapi kalau kalian percaya, wah lisensi Eropa nih, lisensi Australia nih, punya lisensi di sini, yang di Indonesia saja bisa scam, apalagi di luar negeri, tidak mengurangi kemungkinan untuk scam atau margin call. Gini loh, di Indonesia kamu masih bisa lapor, istilahnya gitu. Tapi kalau lisensinya di Amerika, bisa dipolisikan di Indonesia? Apa kamu harus ke Amerika terus kamu lapor? Kan lebih susah kan? Nah itu, jadi bagi para investor yang baru-baru investasi, baru belajar investasi, berhati-hati. Misalnya ada yang menawarkan high profit, pasti juga high risk juga. Jadi pikirkan matang-matang ya. Dan kalau misalnya ada teman yang sudah lama di bidang investasi, maka tanya-tanya aja, jangan sungkan untuk tanya-tanya. Jadi jangan otodidak, wah ini saya dengar EA50 bisa menghasilkan berapa persen nih keuntungan, pakai AI bisa 40% dari modal setiap bulannya.
Nah, itu kalian juga harus tanya-tanya dulu, jangan langsung percaya ya. Semua pasti ada risikonya. Kita juga jualan manual, jual beli manual juga pasti ada ruginya kan, ada untung ruginya. Jadi semua pilihan di Anda. Baik, saya kira itu dulu video dari saya. Sampai ketemu lagi di next video ya. Dan terima kasih.